Om Swastiastu, mohon izin kepada dosen pengampu IPA masa depan, Dr. Inyomantika MSA. Izinkan pada kesempatan ini dia akan menjawab LKM 5 tentang Smart Biosensor. Ya, untuk soal yang pertama di LKM 5 ini, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang biosensor. Nah, adapun jawaban yang sudah Tiang siapkan adalah, nah ini berdasarkan sumber dari Masumi dan kawan-kawan 2010. Biosensor menjadi suatu peralatan penting untuk mendeteksi komponen kimia dan biologi pada obat-obatan, makanan, dan monitoring lingkungan. Nah, sementara menurut pendapat Yonis et al. 2020, itu biosensor didefinisikan sebagai perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologis seperti antibodi, enzim, dan asam nukleat yang disebut sebagai bioreseptor baik terintegrasi di dalam atau dalam kontak langsung dengan transducer fisik atau fisikokimia yang mengukur perubahan waktu pada interaksi antara substrat dan bioreseptor dan dengan demikian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kembali lagi menurut Masumi dari penelitiannya di jurnalnya tahun 2012, nah beliau mengungkapkan biosensor adalah peralatan analitik yang merupakan penggabungan antara komponen biologi atau enzim dalamnya ini dan transducer fisika untuk mendeteksi suatu senyawa target. Nah, dari ketiga pendapat ini dapat yang simpulkan bahwa biosensor adalah alat pendeteksi atau penyelidik yang menggabungkan komponen biologis dan elektronis untuk menghasilkan sinyal yang terukur yang dapat mendeteksi, mencatat, dan mengirim informasi secara cepat. Demikian jawaban dari Tiang untuk soal nomor 1. Berikutnya untuk soal nomor 2. Biosensor merupakan perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologis seperti antibodi, enzim, dan nukleat asam disebut sebagai bioreseptor yang terintegrasi di dalam atau bersentuhan langsung dengan transducer fisik atau fisikokimia yang mengukur perubahan waktu nyata setelah interaksi antara substrat dan bioreseptor dan dengan demikian berubah itu menjadi sinyal listrik. Berdasarkan metode transduksi sinyal, biosensor mungkin diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, elektrokimia, termal, optik, massa, magnet, dan mikromekanis. Dari beberapa dekade terakhir, banyak ultrasensitif dan biosensor sangat selektif berdasarkan metode transduksi yang berbeda, dibuat dan telah menunjukkan kinerja terobosan dalam kesehatan dan sektor lingkungan masing-masing. Beri contoh jenis masing-masing kelompok biosensor yang dimaksud. Baik, untuk soal nomor 2 ini yang siapkan jawabannya. Nah, yang pertama, untuk biosensor elektrokimia itu ada dikelompokkan lagi menjadi 2, biosensor aperometrik, kemudian biosensor potensiometrik, kemudian biosensor empedometrik, dan biosensor voltametrik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah biosensor termal. Nah, ini biosensor termal ini salah satunya adalah contohnya adalah biosensor thermal MEMS. Nanti lebih jelasnya akan Tiang bahas secara mengkhusus. Berikutnya biosensor optik. Nah, biosensor optik ini ada 2, yaitu biosensor deteksi optik langsung dan biosensor deteksi optik berlabel. Kemudian biosensor massa. Nah, biosensor massa di sini salah satu contohnya adalah biosensor TCM, quartz crystal microbalance. Kemudian ada yang namanya biosensor magnet. Nah, salah satunya gian magnetoresistance biosensor. Kemudian yang terakhir adalah biosensor mikromekanis.
yaitu salah satu contohnya adalah biosensor mikromekanis pendeteksi HIV. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait biosensor tadi. Nah, sekarang biosensor elektrokimia. Nah, biosensor elektrokimia itu adalah secara umum biosensor elektrokimia didasarkan pada reaksi katalisis enzimatik yang mengonsumsi atau menghasilkan elektron. Nah, dari tadi sudah kita menjelaskan ada dikategorikan ada 4 kelompok di sini biosensor elektrokimia. Nah, yang sebelumnya itu inilah gambaran biosensor elektrokimia, di mana sumbernya dari abdulelectroblogspot.com. Untuk yang pertama, jenis biosensor elektrokimia yang pertama adalah biosensor amperometrik. Nah, biosensor amperometrik itu suatu biosensor di mana perangkatnya terpadu mandiri berdasarkan jumlah arus yang dihasilkan dari oksidasi yang menawarkan informasi analitik kuantitatif yang tepat. Nah, adapun gambaran biosensor amperometriknya seperti yang ini. Nah, berikutnya adalah jenis biosensor biosensor potensiometrik. Nah, biosensor inilah jenis biosensor yang lengkap dengan monitor produksi prototip elektroda yang diletakkan di atas substrat sintesis. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi gambaran biosensor potensiometriknya. Nah, kemudian biosensor impedometrik. Nah, biosensor impedometrik ini di mana teknik-teknik impedometri dilakukan untuk membedakan penemuan biosensor serta untuk memeriksa respon katalis dari lektin enzim, asam nukleat, reseptor, dan seluruh sel, dan antibodi. Nah, adapun gambaran dari biosensor impedometrik seperti gambar yang di bawah ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah biosensor voltametrik. Nah, biosensor voltametrik ini adalah biosensor yang dimana dibuat dengan elektroda lem karbon yang disesuaikan dengan Hb, yaitu hemoglobin. Nah, gambaran dari biosensor voltametrik ini seperti yang pada gambar ini. Baik, itu penjelasan dari biosensor elektrokimia. Selanjutnya, biosensor thermal. Nah, biosensor thermal ini adalah biosensor yang digunakan mengukur energi panas yang dilepaskan selama oksidasi, di mana biosensor thermal ini dirancang sedemikian rupa sehingga berisi pompa peristaltik yang kedua salurannya dipasang dengan tabung, amplifier, katup injeksi sport, komputer, dan 2 termistor. Adapun gambaran dari biosensor thermal, ini sumbernya dari Vasuki et al. 2019. Nah, selanjutnya contoh dari biosensor thermal, yaitu salah satunya biosensor thermal MEMS, singkatan dari Micro Electromechanical System. Itu untuk penjelasan dari biosensor thermal. Berikutnya, biosensor optik. Nah, biosensor optik ini adalah biosensor di mana perangkatnya menggunakan prinsip pengukuran optik. Nah, mereka ini menggunakan serat optik serta transduser optoelektronik. Nah, istilah optrode mewakili kompresi dua istilah optikal dan elektroda. Nah, sensor-sensor ini terutama melibatkan antibodi dan enzim seperti elemen transduksi. Nah, biosensor ini gambarannya seperti yang ada di samping. Baik, seperti ini gambaran biosensor optik. Nah, biosensor optik diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu biosensor deteksi optik langsung dan biosensor deteksi optik berlabel. Nah, berikutnya penjelasan dari biosensor massa. Nah, biosensor massa ini adalah suatu perangkat sensor yang menggabungkan senyawa biologi dan dengan suatu transducer dengan menggunakan teknik pendeteksian perubahan massa. Nah, contohnya adalah biosensor KCM atau Quartz Crystal Microbrains. Nah, biosensor
QCM itu merupakan suatu biosensor yang bekerja dengan prinsip pergeseran frekuensi pada kristal kuarsa akibat adanya deposisi massa di permukaan kristal. Berikutnya adalah biosensor magnet. Nah, biosensor magnet itu didasarkan pada pemaparan medan magnet dari biomolekul berlabel magnet yang berinteraksi dengan biomolekul komplementer yang terikat pada sensor medan magnet. Nah, seperti ini gambarannya, biosensor magnet, sumber dari Nabai et al. 2017. Kemudian, contoh dari biosensor magnetik itu salah satunya adalah MMB atau Magnetic Microfluidic Biosensor dan Giant Magnetoresistance atau GMR biosensor. Nah, atau biosensor sensitif magnetoresistance. Nah, fungsinya itu adalah untuk mendeteksi virus influenza. Nah, berikutnya ada yang namanya biosensor mikromekanis. Nah, biosensor mikromekanis ini adalah suatu perangkat biosensor yang dimana didasarkan pada penggabungan senyawa biologi dan transducer yang berukuran mikro. Nah, contohnya adalah biosensor mikromekanis pendeteksi HIV yang sudah dipatenkan oleh Spanyol, dapat mendeteksi keberadaan antigen P24 meski pada konsentrasi 100.000 kali lebih rendah dari teknik yang biasa digunakan. Nah, itu penjelasan dari biosensor. Nah, berikutnya soal yang nomor 3. Nah, dengan mencermati artikel yang smartphone based biosensor, jelaskan gambar berikut. Nah, untuk penjelasan ini sudah kita siapkan untuk jawaban soal nomor 3. Oke. SBDAS yang ada di dalam lingkaran yang tadi, yang ini, nah, itu merupakan singkatan dari Smartphone Based Device and Their Application, atau dalam bahasa Indonesia perangkat berbasis ponsel cerdas dan aplikasinya. Nah, ini telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena keunggulannya yang luar biasa dibandingkan peralatan laboratorium konvensional. Nah, SBDAS ini menawarkan cara yang hemat untuk perawatan kesehatan terutama di daerah terpencil yang memiliki fasilitas perawatan kesehatan yang lebih buruk untuk pemantauan waktu dan analisis di tempat. Nah, yang pertama, gambar yang pertama ini, SBDAS ini dari 8 penerapan yang pertama ini adalah penerapannya pada pembacaan smartphone kolorimetri untuk alergen makanan. Berarti di sini salah satunya adalah diterapkan pada pendeteksi alergi makanan. Nah, jadi seperti ini. Manfaatkan smartphone untuk mendeteksi gimana caranya orang-orang yang kondisinya alergi makanan, bisa dengan ini dia bisa mengetahuinya. Nah, berikutnya yang gambar yang B. Nah, gambar yang B ini adalah adaptor SPR, Surface Plasmon Resonance atau resonansi plasmon permukaan. Adaptor SPR kecil ini menggunakan sensor cahaya di smartphone sebagai pembaca. Nah, jadi tadi di awal itu SBDAS-nya penerapan pada sensor untuk orang-orang yang alergi terhadap makanan. Kemudian untuk yang ini sebagai adaptor SPR kecil. Berikutnya yang ketiga ini adalah SBDAS yang diterapkan pada smartphone, yaitu untuk mendeteksi pH pada kertas sistem fluida mikro menggunakan smartphone. Nah, berarti banyak sekali SBDAS-nya ini yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat membantu sekali. Jadi yang untuk gambar yang ketiga ini itu mengarah ke deteksi pH. pH itu adalah derajat keasaman pada kertas sistem fluida mikro. Berikutnya gambar yang ke D atau yang keempat. Nah, ini perangkat saliva yang dapat dipakai untuk mengontrol asam urat. Jadi di gambar D ini biosensor yang diterapkan pada SBDAS ini itu untuk sebagai pengontrol asam urat. Yang gambar yang kelima atau yang ke E, nah ini citra
sel darah yang diperoleh dengan mikroskop ponsel. Jadi dengan ponsel yang cerdas ini, yaitu ponsel yang cerdas, sistem SBDAS ini, kita bisa melihat citra sel darahnya kita dengan bantuan smartphone based device and their application-nya. Berikutnya yang keenam atau gambar yang F. Nah, ini adalah citra aksesori smart card dan strip uji untuk deteksi kolesterol. Nah, jadi selain tadi untuk kita dari awal orang-orang yang alergi makanan, kita bisa terapkan dengan menggunakan biosensor berbasis SBDAS. Kemudian ada yang apa tadi itu lagi? Banyak sekali sebagai citra sel darah dan masih banyak lagi. Nah, jadi kita yang poin yang ke-6 ini sebagai citra aksesori smart card dan strip uji. Nah, ini untuknya deteksi kolesterol. Jadi orang-orang yang menderita deteksi kolesterol atau yang menderita kolesterol ini bisa kita menggunakan smartphone ini yang berbasis SBDAS-nya. Berikutnya yang gambar yang ke-7 atau yang G. Nah, ini adalah citra untuk tes homogen multiplex menggunakan titik-titik kuantum untuk aktivitas proteolitik. Jadi yang poin yang G ini. Dan yang terakhir, yang ke-8 atau yang ke-H, ini adalah sensor pada perban. Nah, jadi banyak sekali penerapan smartphone ini yang biosensor pada penerapan ponsel cerdas yang berbasis SBDAS-nya ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, tentunya dengan biosensor ini akan membantu kita dalam permasalahan-permasalahan ke depannya. Baik, itu yang bisa Tiang sampaikan dari jawaban yang siapkan untuk LKM 5. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tiang tutup dengan permai Santi. Om Santi 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 Om.